Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fegi Febriansyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bedside teaching saya yang berjudul Prolaps Iris Oculidestra et Causa Ulcus Cornea yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukoma. Outline pada presentasi kali ini, yang pertama ada status pasien dan yang kedua analisis kasus. Pasien bernama Tuan W, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bangsa Indonesia, pekerjaan petani, alamat Kota Mana, Bengkulu Selatan, tanggal pemeriksaan 31 Juli 2023. Anamnesis dilakukan pada pasien dengan cara autoanamnesis pada tanggal 31 Juli 2023. Untuk keluhan utamanya, pasien mengeluh kemerahan pada mata kanan sejak 9 hari lalu. Untuk riwayat perjalanan penyakit, 9 hari yang lalu pasien mengeluh mata sebelah kanan tampak merah, terdapat benjolan, terdapat bintik putih, mata berair, penglihatan menjadi buram, dan tidak ada pekan nyeri. Sebelumnya, sekitar 1 bulan yang lalu, pasien mengalami keluhan mata merah disertai dengan bengkak. Lalu pasien datang ke rumah sakit di Bengkulu dan diberikan jahitan pada kornea pada tanggal 26 Juni karena pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada mata pasien. Lalu pasien dirujuk ke rumah sakit Kusumata 2 minggu yang lalu. Lalu pasien datang ke rumah sakit Kusumata dan disarankan untuk melakukan periostil graft dan dirujuk ke RSMH untuk dilakukan penataran lebih lanjut. Untuk riwayat penyakit terdahulu, ada riwayat operasi mata sebelumnya, ada riwayat penyakit mata sebelumnya, dan riwayat pemakai kacamata di sangkal, riwayat pemakaian lensa kontak di sangkal, riwayat hipertensi di sangkal, riwayat diabetes mellitus di sangkal. Untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan yang sama dalam keluarga di sangkal. Untuk riwayat pengobatan, riwayat konsumsi obat-obatan sebelumnya di sangkal. Berikutnya dilakukan pemeriksaan fisik generalis. Pemeriksaan fisik generalis ini dilakukan untuk menilai tekanan darah, suhu tubuh, laju pernapasan, frekuensi nadi, tinggi badan, dan juga berat badan para pasien. Berikutnya pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus dilakukan untuk menilai ketajaman penglihatan pasien. Pemeriksaan visus dilakukan pada kedua mata pasien, dimulai dari mata yang sakit terlebih dahulu atau pada mata sebelah kanan. Pemeriksaan dilakukan pada ruangan dengan pencahayaan cukup dengan jarak 6 meter menggunakan snellen chart. Selanjutnya dilakukan pembacaan oleh pasien sampai pasien tidak dapat membaca lagi. Ditentukan baris huruf terkecil yang dapat dibaca, lalu minta pasien membaca dengan menggunakan pinhole untuk mengetahui penurunan visus yang terjadi karena kelainan refraksi atau bukan. Jika pada baris pertama pasien sudah tidak dapat membaca, maka dapat dilakukan pemeriksaan hitung jari pada jarak 5 hingga 1 meter. Normalnya, jari masih bisa terlihat pada jarak 60 meter. Apabila pasien masih tidak dapat melihat jari, dilakukan pemeriksaan visus dengan menggunakan lambaian tangan. Pemeriksaan dilakukan pada jarak 1 meter, lalu dinilai apakah pasien dapat melihat apakah ada lambaian tangan atau tidak, dan apakah pasien bisa melihat arah dari lambaian tangan. Berikutnya, pemeriksaan kedudukan bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menyorot penlight ke arah glabella, lalu pemeriksa akan melihat refleks cahaya pada kornea, lalu nilai apakah ada deviasi atau tidak, apakah ortoforia atau tidak. Berikutnya, pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara minta pasien mengikuti gerak jari pemeriksa dari sentral ke perifer ke arah kardinal tanpa menggerakkan kepala. Dikatakan normal pada gerakan bola mata baik ke sebelah arah dan tidak didapatkan hambatan. Selanjutnya, pemeriksaan intraokular. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara subjektif dan objektif. Pemeriksaan dengan secara subjektif itu dengan cara palpasi menggunakan jari pada mata penderita. Penderita diminta untuk duduk tegap dan menghadap ke arah bawah. Jari telunjuk kanan dan kiri pemeriksa bergantian memeriksa bola mata dari palpebra superior pasien. Lalu pemeriksaan objektif dapat dilakukan dengan NCT atau non-kontak tonometri. Berikutnya, pemeriksaan segmen anterior. Pemeriksaan segmen anterior dapat dilakukan dengan menggunakan slit lamp. Di sini kita akan menilai bagaimana keadaan dari palpebra, konjungtiva, kornea, BMD, iris, pupil, dan juga lensa. Pada pemeriksaan segmen anterior didapatkan palpebranya terdapat blefaroplasma, konjungtivanya mix injeksi, kornea jernih, tanpa sikatrik, tampak penonjolan iris dan juga terdapat jahitan, prosentase positif, BMD-nya sedang, irisnya sinica anterior, pupilnya bulat, sentral refleks cahaya positif, diameternya 3 mm dan lensanya jernih. Untuk sinistra didapatkan tenang pada palpebra, konjungtiva jernih, kornea jernih, BMD sedang, iris gambaran baik, pupil bulat, sentral refleks cahaya positif dan diameter 3 mm serta lensanya juga jernih. Pemeriksaan segmen posterior dilakukan dengan fundoskopi direct. Mata pasien diteteskan mediatikum untuk melebarkan pupil, lalu periksa dengan menggunakan fundoskopi. Pemeriksaan pada mata kanan pasien menggunakan tangan kanan dan mata kanan pemeriksa. Telunjuk diletakkan pada panel pengaturan lensa dan begitu pun sebaliknya. Pada pemeriksaan segmen posterior, didapatkan refleks fundus positif destra sinistra, papil bulat batas tegas warna merah, CD ratio 0,3, A per banding V 2/3, di dekstra dan juga sinistra. Untuk makula, refleks fovea positif dekstra sinistra, retinanya kuntur pembuluh darah baik dekstra sinistra. Dari pemeriksaan fisik status generatikus, didapatkan semua dalam batas normal.
Berikutnya didapatkan visus oculi dextra 6/21 pinhole 6/9 dan didapatkan oculi sinistra 6/7,5 di pinhole menjadi 6/6. Kemudian untuk tekanan intraokular didapatkan oculi dextra 17 mm Hg dan pada oculi sinistra didapatkan 16,1 mm Hg dan kedudukan bola mata didapatkan ortoforia dan gerakan bola mata baik ke segala arah. Berikutnya untuk pemeriksaan penunjang, sini ada pemeriksaan dengan slit lamp, fluorescence test dan juga USG ocular transpalpebra. Berikutnya untuk diagnosis banding, yang pertama ada keratitis dan yang kedua ada glaukoma akut. Untuk diagnosis kerja, pada pasien ini ada prolaps iris oculi dextra et causa ulcus cornea. Berikutnya untuk tata laksana, yang pertama ada non farmakologi. Sini kita berikan komunikasi, informasi dan juga edukasi ke pasien. Kita menjelaskan bahwa daerah mata pasien yang terkena adalah kornea, yaitu lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata yang berfungsi untuk penglihatan. Dan kita menjelaskan bahwa ulkus kornea merupakan penyakit mata di mana terdapat luka terbuka pada kornea. Dan kita menjelaskan mengenai obat-obatan yang digunakan dan lama pengobatan, serta meminta pasien menggunakan obat sesuai aturan pakai untuk mengoptimalkan kesembuhan pasien dan menjelaskan komplikasi apabila tidak dilakukan operasi. Berikutnya kita menjelaskan untuk menjaga kebersihan mata dan sekitarnya, serta tidak mengucek atau menyentuh mata. Kita menjelaskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer sebelum menyentuh daerah sekitar mata. Kita menjelaskan untuk menggunakan pelindung mata ketika bekerja sebagai pencegahan, maksudnya getah karet atau benda asing lainnya pada mata. Berikutnya menjelaskan kepada pasien bahwa perlu dilakukan penanganan yang lebih intensif sehingga pasien perlu dirawat di rumah sakit. Menjelaskan mengenai obat-obatan yang digunakan dan lama pengobatan, serta meminta pasien menggunakan obat sesuai aturan pakai untuk mengoptimalkan kesembuhan pasien. Melakukan monitoring ulang pada mata jika dirasakan tidak ada perubahan setelah mendapat pengobatan atau keadaan mata dirasakan semakin parah. Berikutnya untuk farmakologi, kita berikan moxifloxacin 0,5% air drop 8/1 GTT oculi dextra. Kita berikan obat tetes kali fluorida 8/1 GTT oculi dextra. Kita berikan acetazolamid 3x250 mg per oral. Kita berikan tablet kalium klorida 1x1 tablet per oral. Berikutnya untuk pembedahan bisa dilakukan properistilgraf oculi dextra. Berikutnya untuk prognosisnya, quo ad vitam bonam, quo ad functionam dubia et bonam, quo ad sanationem dubia et bonam. Berikutnya ini ada foto pasien dari gambar oculi dextra et sinistra, kondisi terbuka dan juga tertutup. Dan ini adalah gambaran oculi dextra dan juga oculi sinistra. Berikutnya masuk ke analisis kasus. Pada anamnesis didapatkan mata sebelah kanan merah sejak 9 hari lalu, mata berair dan juga nyeri pada mata. 1 bulan yang lalu pasien mengalami keluhan mata merah disertai bengkak dan diberikan jahitan pada kornea di Bengkulu. Untuk pemeriksaan fisik didapatkan status generalis yang dalam batas normal. Untuk status oftalmologi, visus oculi dextra 6/21 di pinhole menjadi 6/9. Untuk visus oculi sinistra 6/7,5 di pinhole jadi 6/6. Untuk palpebra oculi dextra terdapat blefarospasme. Lalu pada konjungtiva oculi dextra terdapat mesin injeksi, tampak penonjolan iris dan terdapat jahitan. Berikutnya untuk diagnosis banding, itu ada pertama ada glaukoma akut, itu karena terdapat mata merah, visus menurun dan tapi tidak didapatkan mual muntah, pandangan seperti dalam terowongan dan peningkatan tekanan intraokular. Untuk keratitis didapatkan mata merah, visus menurun, mata berair, tapi tidak didapatkan penglihatan silau, nyeri sangat hebat dan juga injeksi siliar. Berikutnya untuk ulkus kornea. Ulkus kornea merupakan hilangnya sebagian permukaan kornea akibat kematian jaringan kornea. Untuk ulkus kornea dapat terjadi akibat trauma yang terjadi pada daerah mata ataupun oleh benda asing dan infeksi jamur serta bakteri, jamur, virus ataupun reaksi alergi. Berikutnya terdapat perforasi kornea dapat menyebabkan terjadinya prolaps iris. Ulkus kornea tidak tertangani dengan baik maka akan mengalami perforasi. Jika proses ulcerasi yang dialami berlanjut maka ulcerasi dapat mencapai membran dan menyebabkan membran desman mengeras dan membengkak sehingga cairan aqueous humor terkeluar. Tekanan intraokular menurun dan terjadi prolaps iris. Di sini keluhan mata berair pada pasien menunjukkan terjadinya kerusakan kornea yang menstimulus nosireseptor kornea. Nosireseptor menstimulasi jalur aferen berhubungan dengan jalur eferen dan menstimulasi kelenjar lakrimal dan ke tearing. Di sini keluhan penglihatan kabur menunjukkan kekeruhan pada media refraksi dan sensasi mengganjal menunjukkan kerusakan pada epitel. Berikutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan dengan slit lamp. Pada pasien ini akan didapatkan defek pada epitel kornea berupa gangguan opasitas berwarna kuning atau putih yang mungkin disertai kekeruhan kornea. Berikutnya pemeriksaan fluoresen. Pewarnaan dengan fluoresen dye dapat diteteskan pada kornea pasien untuk mendeteksi adanya bagian epitelium kornea yang hilang. Hasil positif pada pewarnaan kornea ini ditandai dengan warna kehijauan dalam cahaya biru. Berikutnya untuk pemeriksaan penunjang, sini pemeriksaan KOH gram. Berikutnya ada USG orbita untuk melihat segmen posterior, uji sensibilitas kornea untuk jamur, virus dan juga bakteri. Berikutnya untuk prognosis, di sini quo ad vitam
Itu buah 6, dikarenakan tanda vital pasien dalam batas normal dan penyakit ini tidak mengancam kelangsungan hidup para penderitanya. Berikutnya kuat bukti 6, Nubi ayat 6. Karena ulkus terletak pada dua titik bagian atas dan bawah dari kornea yang dapat mengganggu aksis visual sehingga kemungkinan dapat menimbulkan gangguan tajam penglihatan. Semakin kecil prolaps pada iris maka prognosis akan lebih baik. Berikutnya kuat sanitionam di sini Nubi ayat 6. Karena pasien bekerja sebagai petani kebun sawit sehingga risiko kembali terkena trauma akibat material dari bahan tumbuhan yang menjadi faktor risiko penyakit masih ada. Namun pasien bisa mengantisipasi dengan penggunaan kacamata pelindung. Sekian presentasi saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.